Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Ya, kita menyambung masih dalam kasus yang sebelumnya kita tayangkan, kita bahas. Ya, tadi sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu pengacaranya terduga pelaku kekerasan seksual di SMK Waskito Tangerang Selatan. Tadi ada Ibu Dr. Jennifer Damai Panjaitan SMA. Nah, sekarang ini samping saya salah satu pengacaranya juga, yaitu Abang, saya panggil Abang nih, Abang Dr. Nelson Simanjuntak, SH MSI. Ya, selamat sore. Sore, Ya. Adinda. Ya, Terima kasih. Iya, Abang Nelson, terima kasih sudah menghadiri atau pernah hadir di Ratas TV. Nah, Bang Nelson, ini kita ingin tahu, kalau tadi Bu Juni sudah memaparkan soal substansi dari kasus yang menimpa adik kita ya, yaitu, nah sekarang ini kita ingin bahas soal regulasinya. Ini kan menarik nih, ini kan antara pelapor dan terlapor sama-sama seperti anak di bawah umur, gitu kan. Nah, mungkin Bang Nelson bisa jelaskan nih, seperti apa nih menangani kasus yang anak di bawah umur nih, gitu loh. Baik. Regulasinya seperti apa? Oke, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Baik pirsawan dimanapun Ya. berada di santero bumi Ya. Indonesia. Ya, Terima kasih Ratas TV sudah mengundang kami. ya, Baik secara live di sini. Terima kasih Mas Agus. Ya. Ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan ya. Paling tidak sebuah kasus menarik di Tangerang Selatan. Ya. Di sana ada seorang anak. Untuk inisial, saya harus menyebut anak saya itu Ya. S3, Ya. SSS. Ya. Memang itu akronim kehormatan di dunia, kalau ini masuk dunia hukum. Ya. Anak SS ini sebenarnya dia mau mencari ilmu. Ya. Undang-Undang Dasar 45 di dalam pasal 28 ayat Charlie. Ya. Butir Charlie mengatakan memajukan Indonesia ini hanya melalui satu Ya. bahasa, Pendidikan. tidak ada yang lain. Ya. Nah, dari sana kita berawal. Ini sebuah noktah, dinamanya sekolah. Ya. Di mana yang salah ini? Padahal kita sudah punya regulasi yang banyak ya. Dia dituduhkan, dipersepsikan melanggar sebuah herestet. Saya tidak sebut dia salah. Ya. Karena kita punya regulasi yang banyak ini ya. Saya coba, karena saya ikut membidani beberapa lahirnya sebuah ketentuan di negara ini. Contoh, Undang-Undang 39 tahun 99 Ya. tentang hak asasi manusia. Ya. Di sana disebutkan 69 pasal. Di situ seseorang itu jangan langsung dikatakan bersalah. Ya. Di KUHP juga di pasal kalau nggak salah 68 Ya. ada presumption of innocence. Ya. Jangan biarkan pengadilan yang menuding. Ya. Biarkan. Ini akhirnya kami memberi hak jawab kepada nanti anak saya ini sebagai klien kami. Tadi sudah kita saksikan di media dimanapun. Ini harus kita hadang. Ya. Tidak ada boleh itu. Indonesia menganut paham trias politika. Ya. Kalau nanti yang mengatur semuanya adalah birokrat, yang membuat perundang-undangan legislatif, baru judikatif. Ya. Adili dia. Ya. Ini ajaran John Locke Montesquieu. Ya. Ini kita pegang. Nah, dari sana lahir, kebenaran saya ikut membidani lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Atau Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Ya. Undang-Undang 11 2021. Ya. Ada per PP-nya 65 2015, di sana jelas. Sampai urutannya ke SEMA nanti ya, surat edaran. Ya. Bagaimana seorang anak, figur anak baik, apalagi anak ini berjasa buat sekolah, buat daerah itu, dituding. Saya pakai satu bahasa, kata kunci. Ini dari pendapat hukum, juvenile delinquo. Ya. Artinya, mereka-mereka ini kenakalan remaja. Ya. Bagaikan saya waktu senior high school, saya colek teman saya, apalagi nun jauh di kampung saya, Not Sumatera. Ya. Masa saya langsung dikawinkan sama bapaknya atau apa? Nggak boleh itu. Ya. Wah, di situ
saya sekolah di rumah Bill Clinton, di sana juga disampaikan kebebasan itu hari Sabtu, dikenalkan orang tua. Ini mesti senior high school, mesti panjang lah, dan dituduh macam-macam. Nanti kita akan buktikan itu baik di peradilan, tetapi jangan tuding anak-anak itu salah atau tidak. Karena payung-payung hukum akan melindungi dia kemanapun. Seperti tadi saya katakan, dia tidak harus wajib menjalankan bahwa dia bersalah atau tidak. Karena presumption of innocence itu salah satu persyaratannya hunus, pengadilan, alat bukti, minimal 2. Nah, apa yang ada? Ini kalau kita gambarkan kehormatan anak ini atau temannya di seberang sana. Kita boleh tegur, bisa ingatkan. Di situ ada beberapa catatan di regulasi ini. Pertama, bahwa anak adalah wajib hukumnya dilindungi oleh orang tua, keluarga, pemerintah, sekiu negara. Tanggung jawab. Apalagi dunia sekolah, pendidikan. Jadi anak itu wajib. Sorry, bukan sunnah atau makruh. Wajib. Sorry kalau saya salah menyebut itu ya. Nah, dari sana tanggung jawab negara itu apa? Tidak ada serta-merta alat penegak hukum langsung tangkap, penjara, nggak bisa begitu. Kita akan mendasar melihatnya. Kita mendidik anak itu kalau di sekarang ada PAUD, SD, SMP, SMA. Baru undang-undang untuk anak sampai 19 tahun belajar. Artinya Bang Nelson, mau maaf saya potong. Jadi menurut Anda ini adik kita ini, ya 2 lah kecelakaan kan. 2 nih adik terlapor dan pelapor ini, adik S3 dan adik C ini sebenarnya belum bisa dijerat dikenakan pasal sama sekali pasal 8 pun belum bisa ya? Karena ini kenakalan remaja. Juvenile delinquent. Berapa umur usia maksimal yang harus bisa dikenakan? 18 tahun. 18 tahun ya? Ini semua mesti di bawah semua. Pada saat kejadian belum 18. Yang di sana, kalau saya tidak salah 2 tingkat di bawah kelas dia kelas 3, kelas berapa itu? 16 tahun. 16 tahun. Masa sudah berbuat kejahatan, asusila atau apapun. Nah, yang kedua saya tambahkan tadi, tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua mendidiknya? Baru ketiga milieu, lingkungan. Saya tahu kalau, saya pintar berenang. Kalau saya tahu ada anak tenggelam, saya yang duluan menyelamatkan. Itu tanggung jawab dunia hukum. Nah, ini tidak boleh ada tudingan, tidak boleh propaganda, katanya di demo-demo, supaya anak ini tidak sekolah. Untung pemerintah, sekiu kementerian, kalau saya tidak keliru, dia bisa ujian itu. Ujian terakhir ya. Jadi diawasi pakai kamera lah. Si adik S3 ini sudah ujian. Karena dia the final test untuk senior high school. SMK ya, jadi kelas 3. Jadi peluang dia untuk berkenan lanjut ke depan, tidak sampai mendekam di rumah. Bahasa Belandanya, artinya jangan semua dikategorikan. Kalau di media bahasanya digoreng-goreng, nggak bisa itu. Dia punya hak hukum, dia punya hak jawab, dia punya hak membela diri. Apalagi hukum itu siapapun, dari mulai abortus sampai abortus provokatus, artinya di dalam jabang bayi sampai dewasa di ruda paksa itu nggak bisa. Nah, ini 18 tahun ke atas, negara wajib melindunginya. Termasuk mungkin abang bisa ada khusus statement buat pihak sekolah barangkali kan? Oh, ini dia. Kepada Ratas TV, sorry. Senang sekali ada satu masukan himbauannya. Dunia pendidikan adalah segalanya. Tidak ada cara lain. Supaya kita ikut serta-merta memajukan ilmu, kita mau belajar seperti sekarang, baca buku itu, inilah literasi, memajukan dunia bangsa. Dan untuk anak-anak kita bekali supaya mereka bisa develop, tidak memiliki alam pikiran kejahatan. Karena mereka kadangkala handphone itu menjadi dewanya. Jadi orang tua supaya tenang dikasih handphone, padahal ini kegeliran yang mendalam. Jadi simpulkan ke depan, kita mesti percaya dunia edukasi memajukan NKRI ke depan. Dan artinya pihak sekolah dalam ini harus lebih
selektif dan lebih aktif lagi untuk membina anak didiknya ya Pak ya. Jangan sampai kasus ini terjadi lagi gitu kan. Karena Anda bilang tadi kan ini kan kasus kenakalan ya, masa kategorinya kan. Dan ya di era digitalisasi seperti ini itu sangat mungkin dan Abang sepakat ya bahwa pihak sekolah harus lebih aktif untuk membina mereka. Tugas sekolah sebenarnya sudah ada SOP-nya, Ya. SD, SMP, SLTA. Ya. Kalau nggak salah mereka SMK. Ini banyak aktivitas yang bisa disajikan, Ya. ekstrakurikuler dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya kita berangkat dari sekolah dulu, baru ke dunia maya, maupun ke dunia satelit, Ya. maupun dunia antah berantah. Iya. Baik. Besar demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bang Dr. Nelson Simanjuntak, SH MSI. Ya, beliau sudah memaparkan. Jadi kalau saya dapat tarik kesimpulan, intinya substansinya adalah bahwa kasus ini sebenarnya tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena memang anak-anak masih di anak di bawah umur ya, masih belum bisa dikenakan pasal gitu kan, pasal apa belum bisa gitu kan. Itu intinya. Kalau salah betul ya. Itu substansinya. Nah, ya kita berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya, Rans TV juga siap untuk terus mengupdate kasus ini kan. Ya, kita berada di tengah gitu kan. Dan mudah-mudahan pihak sekolah juga dapat aktif memfasilitasi antara keduanya bagaimanapun korban terlapor dan pelapor ini sama-sama anak bangsa juga. Ya kalau ada semacam Bang Nelson katakan tadi kenakalan remaja itu ya harusnya dibina lebih baik lagi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang